Selamat siang, perkenalkan nama saya Prisius Nanggur, NIM 2003-02-0195, kelas 1C semester 1. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS Sosiologi buku ke-12. Oke, baik, langsung saja. Kota dan masyarakat. Pendahuluan, masalah kontemporer dalam sosiologi perkotaan. Menurut Nancy Kleinwich, Ford Tucci, Rob Deal adalah tajuk utama di Daily New York sehari setelah pidato Presiden Gerald Ford tahun 1975 yang menolak membantu kota yang hampir bangkrut itu dengan jaminan pinjaman. Meskipun masalah sosial dan ekonominya sangat parah, New York tidak sendirian dalam keadaan yang menyedihkan. Kota-kota di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan negara industri lainnya mulai menghadapi masalah besar pada tahun 1970-an yang disebabkan oleh perubahan ekonomi di seluruh dunia. Dalam volume ini, kami mengeksplorasikan perubahan global yang sedang berlangsung ini, dampaknya terhadap kota, dan tanggapan oleh pembuatan kebijakan. Bacaan dalam buku ini dibagi menjadi 4 bagian yang eksplorasikan 4 pendekatan utama ke kota, yaitu yang pertama, membahas perspektif teoritis dan argumen di antara para sarjana perkotaan, dan yang kedua, mengeksplorasikan dampak ekonomi global terhadap kota, dan yang ketiga, menjelaskan perubahan ekonomi perkotaan dan dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat, dan yang keempat, menjelaskan berbagai masalah utama dan pilihan kebijaksanaan publik. Yang kedua, perspektif teoritis terkini tentang kota dan masyarakat. Selama 30 tahun terakhir, pemahaman sosiologi kita tentang kota telah mengalami perubahan besar. Sejak awal sosiologi perkotaan hingga tahun 1970-an, paradigma semut atau acara pemahaman yang dominan dalam penelitian perkotaan adalah teori ekologi manusia. Teori ini yang dikembangkan di University of Chicago menafsirkan kehidupan dan bentuk kota sebagai perpanjangan dari proses alam. Asumsi terpenting ekonomi manusia adalah bahwa kota itu seperti isme organ hidup yang terdiri dari bagian-bagian yang saling beruntung. Bagian-bagian atau kawasan alami kota menurut teori diatur dalam pura yang teratur dengan kawasan pusat bisnis yang dikelilingi oleh lingkaran konsentris penggunaan lahan lainnya. Kemunculan ekonomi politik. Pada tahun 1970-an, beberapa sosiologi Prancis mengalihkan perhatian mereka ke studi perkotaan, dan beberapa dari karya awal ini diterjemahkan untuk audiens yang berbahasa Inggris. Sosiologi Prancis diterjemahkan untuk mencoba memahami hubungan antara estatis pasar nyata, pemerintah, dan kebijakan sosial yang mengakibatkan pergolakan besar di perkotaan. Sumber inovasi lain adalah karya ahli geografis dan sosiologi Inggris yang studinya membantu menafsirkan kembali masalah perkotaan. Tulisan-tulisan ini memicu serangkaian konferensi dan publikasi yang mempertemukan para sarjana seputar adegan penelitian bersama yang perspektif teoritis yang dikenal sebagai ekonomi politik. Munculnya pendekatan politik ekonomi di Amerika Serikat mungkin dapat dimulai dari tahun 1976 ketika Harvey Mollot menerbitkan artikel yang dimulai koleksi ini. Kota sebagai mesin pertumbuhan menuju ekonomi politik tempat memunculnya sangat simbolis karena jurnal di mana ia muncul, The American Journal of Sociology, didirikan oleh manusia yang berbasis di University of Chicago, ahli teori ekologi, sementara Mollot menggunakan ekonomi politik untuk menjelaskan pertumbuhan perkotaan.
Sejumlah sarjana lain menggunakan ekonomi politik untuk menjelaskan penurunan populasi perkotaan, pembangunan kembali kota, masih adanya kemiskinan, dan ketidaksetaraan rasial. Secara bertahap selama periode pasca perang, ekonomi dunia berubah dengan cara yang menguncang ekonomi industri. Pertumbuhan ini yang umumnya dikenal sebagai restrukturisasi ekonomi, melibatkan 3 kecenderungan yang mengubah ekonomi dan struktur sosial negara industri, yaitu pergeseran dari manufaktur ke jaksa sebagai mesin ekonomi, perubahan proses produksi karena teknologi dan bentuk organisasi baru setelah globalisasi dan penyebaran realisasi industri di seluruh dunia. Gender dan penelitian. Perkotaan sosiologi. Perkotaan secara tradisional melihat kota melalui lensa ras, etnis, dan kelas sosial. Sampai tahun 1980-an, mereka jarang membahas atau mempelajari cara-cara di mana pria dan wanita menjalani kehidupan yang berbeda atau mengalami realitas yang berbeda, studi Abel Gender, terutama yang berasal dari ahli geografis feminis di Inggris Raya dan Kanada, menyelidiki perbedaan empiris dalam keseharian kedua jenis kelamin. Pada saat itu, mereka fokus pada isu-isu seperti kebutuhan perubahan, lokasi kerja, transportasi, kesempatan rekreasi, pekerjaan rumah tangga tanpa upah, dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan studi empiris ini, penelitian perkotaan mulai membahas literatur yang lebih luas tentang gender, termasuk pekerjaan perempuan, pola keluarga yang berubah, dan status politik dan ekonomi perempuan. Yang berikutnya, postmodernisme dan teori perkotaan. Beberapa analis perkotaan berpendapat bahwa telah terjadi perpecahan dari masa lalu yang begitu penting untuk mengantarkan era baru, era postmodern. Ada beberapa definisi ilmiah tentang postmodernisme yang ada pada beberapa tingkatan, dari yang konkret hingga abstrak. Tingkat pertama adalah arsitektur. Arsitektur yaitu postmodernisme adalah praktik pencampuran sejumlah gaya arsitektur yang berbeda dalam satu bangunan. Pada tahun 1980-an, gaya eklektik ini sebagian besar menggantikan gaya modernis dari kota kaca dan bajak sederhana. Tingkat kedua adalah kota itu sendiri. Kota postmodern dianggap terdiri dari banyak pusat tanpa organisasi spasial yang jelas. Misalnya Los Angeles, berlawanan dengan kota industri modern dengan distrik bisnis pusat dengan pinggiran kota sekitarnya. Tingkat ketiga adalah proses berpikir para ahli teori. Sementara modernis menggunakan proses berpikir linear, percaya pada kemajuan, dan mencoba memahami mengapa sesuatu terjadi. Postmodernis menggunakan proses berpikir potong dan tempel atau bunga rampai, melihat banyak realitas yang saling bertentangan secara bersamaan, dan tidak percaya bahwa penjelasan tentang realitas atau metanatif memiliki makna objektif yang berbeda dari makna yang diberikan kepada mereka oleh individu. Yang berikutnya, globalisasi dan dampaknya pada kota. Globalisasi ekonomi adalah salah satu perkembangan utama yang mempengaruhi kota-kota dalam 3 dekade terakhir. Globalisasi ekonomi telah melemahkan atau menghilangkan hambatan arus informasi, barang, uang,
dan orang-orang melintasi batas-batas negara. Perjanjian perdagangan bebas internasional telah menggantikan tarif dan kontrol imigrasi yang hanya membuat ekonomi nasional agak terisolasi atau satu sama lain. Globalisasi juga berdampak besar pada tenaga kerja. Di negara-negara industri, banyak pekerja berpengalaman telah dipindahkan dari pekerjaan manufaktur yang stabil dan berbagai gaji tinggi dan dipaksa bekerja di sektor jasa. Pada saat yang sama, posisi manufaktur baru sedang diciptakan di sektor industri yang berubah rendah dan diturunkan peringatan di mana pekerjaan dari negara-negara industri bersaing dengan pekerja di seluruh dunia. Yang terakhir, perubahan ekonomi perkotaan. Sejak tahun 1975, restrukturisasi ekonomi ditambah dengan globalisasi yang intensif telah memberikan pengaruh yang besar pada jenis pekerjaan yang tersedia di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan negara industri lainnya. Karena pekerjaan industri telah menurun, pekerjaan telah tumbuh di industri seperti teknologi komputer, layanan medis, layanan perusahaan, perhotelan, dan pariwisata. Pekerjaan ini cenderung bergaji sangat tinggi atau sangat rendah. Situasi pekerjaan saat ini adalah bahwa pekerjaan yang berpendidikan tinggi menemukan peluang mereka meningkat, sementara pekerjaan dengan pendidikan yang kurang dari perguruan tinggi melihat peluang untuk pekerjaan yang stabil dan bergaji baik menurun. Akibat perubahan tersebut, data pendapatan menunjukkan bahwa ketimpangan sosial semakin meningkat. Oke, baik, itu saja video kali ini. Terima kasih.